Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini di sekitaran Cileteh ya, dengan situasi yang hujan, Masya Allah syahdu sekali, luar biasa. Yang di luar pakai jas hujan aja, nggak ada. Masya Allah. Jadi kita melanjutkan kajian kita kemarin sore di Masjid Al-Hasanah, Nur Hasanah. Ya, Masjid Nur Hasanah di sekitaran Cileteh, dengan materi perjalanan singkat. Baik. Karena tadi kata Om Cancan ada satu voucher. Nanti satu voucher itu silakan dijawab. Mungkin Om Cancan izin Om, boleh berdiri Om? Oke, madep ke teman-teman Om. Lihat siapa yang paling cepat ngangkat tangan, dia yang jawab Om. Sebutin 4 nasihat dari Nabi kepada Ibnu Abbas kemarin. Masya Allah. Coba diulangi Pak. Ya, silakan jawab. Oke, nasihat Nabi kepada Ibnu Umar. ya kepada Ibnu Umar adalah nasihat pertama, hiduplah Antum duduk sini mau nggak? hiduplah seperti sebagaimana orang asing atau perantauan. Iya, terus kedua? Nasihat kedua, hidup seperti menyeberang orang jalan. Iya. Terus ketiga, jika hari ini pagi hari, jangan menunggu sore hari. Iya. Keempat, jika ini malam hari, jangan menunggu esok hari. Iya, Mumtaz. Antum jawabannya benar, hadiahnya buat saya. Padahal pacar. Alhamdulillah. Jangan lupa bayar kopi baru. Orang bertawakal rezeki tidak disangka-sangka kan? Iya. Jangan lupa bagi 2. Tanya nggak dijawab. Iya. Yes. Om Jun ada 2 voucher lagi. Oh, ada 2 voucher lagi. Iya. Hah? 2 lagi? Oke, siap. Nanti gampang-gampang tat bagi 2 tat. Iya, siap. Anda udah WA ente lihat ya. Baik. Kita jalan dulu ya. Jalan kajian dulu. Jadi melanjutkan kajian kemarin, kita lihat beberapa ayat Al-Quran, atau kita akan sampaikan beberapa atau sedikit dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pada hakikatnya memang kita hidup di dunia ini sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hakikatnya hidup kita di dunia itu cuma setengah hari. Ya. Antum bisa lihat dalam surat An-Nazi'at ayat yang terakhir. Surat An-Nazi'at itu surat yang ke-79. Ayat yang terakhir. Ka'annahum yawma yaraw naha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu hidup di atas permukaan bumi ini, itu hakikatnya itu 24 jam itu adalah hakikat sebenarnya kalau dikalkulasikan. Kalkulasikan dengan apa? Dengan kehidupan di akhirat itu bagaikan selama-lamanya ada setengah hari. Karena satu harinya di hari kiamat itu
adalah 1000 tahun. Oke, satu harinya di hari kiamat itu adalah 1000 tahun. Kalau antum bisa jawab, ada voucher. Ya, 1000 tahun. Kalau antum pernah ikutin anak nyampaikan, saya pernah sampaikan ayat ini. Bisa nggak antum sebutin ayatnya di dalam surat apa yang menunjukkan satu hari itu 1000 tahun? Nggak usah ayat, nggak usah apa namanya, nggak usah ayatnya, suratnya aja. Nama suratnya aja. Hah? Salah. Gak ada signal, Pak. Iya. Ayo, bro. Berjali nih, Tat. Iya, ayo. Suratnya aja. Suratnya Ted. Ali Imran Ted. Salah. Sebut aja semuanya surat antum sebutin. Ya. Surat Al-Hajj. Hah? Suratnya Al-Hajj. Anda pernah dengar ya? Iya, Browsing. Browsing loh. Browsing. Surat Al-Hajj. Benar surat Al-Hajj. Ya, Allah bilang, di masjid Ustaz sampai ya. Anda sudah sampaikan juga. Nah, jadi dapat hadiah nggak nih? Browsing. Udah sekali bagi yang lain. Oke. Browsing, Tat. Browsing. Jadi di Nanti di cancel dong. cancel buat antum aja kayaknya. Jadi dalam surat Al-Hajj itu Allah katakan dalam satu hari itu hitungannya di hari kiamat itu bukan 24 jam tapi 1000 tahun. Coba deh dihitung. Kalau kita ditakdirkan hidup 60 tahun, berarti kan 1000 dibagi 60 ya. Kurang lebih berapa lama kita di sini? Hitungannya. Menit. Berapa? 1,5 jam doang. 1,6 ya. Benar nggak? Ya kurang lebih. Ya itu hakikatnya tuh. Makanya kalau dikatakan singkat sekali kita hidup di sini, sangat singkat. Ya, sangat singkat. Orang kemarin ada di Jakarta, ada di Tangerang, sekarang udah ada di Sukabumi, besok udah balik lagi. Subhanallah. Waktunya benar-benar singkat. Waktunya benar-benar singkat. Makanya kalau bisa kita benar-benar memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang bermanfaat untuk negeri akhirat kita. Jadi dalam sebuah hadis begini, dalam sebuah ayat, sebuah hadis, Allah Nabi kita SAW bersabda gini, a'darallahu ila mri'in. Allah tidak memberi uzur. Kata Allah, ternyata ada uzur yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kasih uzur kepada siapapun dari hambanya akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan, yang umurnya Allah panjangkan sampai angka 60. Jadi sebenarnya umur itu ada hikmahnya. Jadi kalau orang itu sudah sampai angka 60, dia tidak kenal Allah, dia tidak kenal agama, itu tidak dapat uzur dari Allah. Kenapa? Karena perjalanan usia itu pada hakikatnya seharusnya seseorang menyadari dia diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah sampai di angka 60 gitu. Di angka 60 maka Allah angkat uzurnya. Allah angkat uzurnya. Apalagi kata para ulama, kalau orang yang hidupnya tinggalnya di sekitar ilmu, artinya ilmu itu bisa dia dapatkan. Beda dengan orang yang tinggal di hutan-hutan, pokoknya di pedalaman, yang sulit untuk mendapatkan akses ilmu. Ya, yang sulit untuk mendapatkan akses ilmu, maka mereka mungkin masih akan mendapatkan uzur. Tapi kata para ulama, kalau sudah sampai angka-angka seperti itu, maka dia itu diangkat uzurnya. Diangkat uzurnya. Oleh karena itu juga para ulama menjelaskan, jika seseorang meninggal di bawah angka itu, maka kemungkinan dia mendapatkan uzur lebih besar. Karena dari sisi waktu, ya dari sisi usia, lamanya dia di dunia ini, salah satu faktor terbatasnya apa? Belajar atau ilmu itu. Makanya orang yang meninggal di usia muda mungkin masih bisa mendapatkan beberapa uzur dari Allah.
Tapi kalau orang sudah sampai di angka 60, itu sudah batas maksimal. Jadi ternyata ketika Nabi mengatakan umur usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi yang perlu kita bangun dalam diri kita, ini setiap detik per detik, menit per menit, jam per jam waktu kita ini adalah pada hakikatnya kasih sayang Allah agar kita bisa kembali pada Allah. Agar kita bisa berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walhamdulillah ya, walhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah wadah atau dalam sebuah majelis, yang majelisnya ini berusaha untuk belajar ilmu agama dengan maksud dan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berusaha terus belajar bagaimana bisa mendekatkan diri kita semua kepada Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabarakahu wa Ta'ala, maka mulailah kita berusaha untuk membangun apa? Akan kebutuhan kita, bekal kita untuk kehidupan sesudah kematian kita, yang kita nggak tahu berapa lama kita ada di alam itu. Di alam apa namanya? Ada di alam barzah. Kita nggak tahu tuh. Ya, kita nggak tahu. Antum nggak bisa minta temenin sama siapa-siapa, tapi yang bisa nemenin kita tuh cuma satu, apa? Amal gitu. Yang bisa menemani kita sampai ke dalam kubur kita, maka amal. Maka paling tidak kita harus punya konsentrasi dalam amal. Konsentrasi. Mungkin antum ya pernah dengar atau pernah ana buat sebuah poster dakwah tentang bagaimana obrolan para sahabat. Jadi obrolan sahabat dengan sahabat yang lain itu, mereka tanya, hari ini antum puasa nggak? Gitu. Hari ini puasa nggak? Terus hari ini antum sudah ngapain? Nah itu. Maka akan semakin luar biasanya jika misalnya kita berusaha ke arah situ. Seperti kemarin sudah kita coba di Ramadan ya, di CT itu dicoba apa namanya? Baca Quran. Ya, mungkin nanti di depan harinya sebenarnya kalau ditanyakan untuk bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan, ya kita saling mendoakan untuk ikhlas. Cuma ini salah satu perantara yang bisa membuat kita beramal. Ya. Karena apa? Karena dalam kondisi sendirian itu sangat susah untuk beramal. Sangat berat. Sangat berat. Ya. Sangat berat. Belajar susah, puasa susah, zakat susah, sedekah susah. Maka dengan saling apa namanya? Saling bertanya, saling mendukung. Hari ini udah baca Quran, hari ini salat duha, hari ini sudah bersedekah, subhanallah. Kalau sanggup sendiri, tafadhol. Tapi kalau nggak sanggup sendiri, ya untuk menambah motivasi satu dengan yang lainnya, maka itu ahsan. Karena hal ini juga ditanyakan di antar mereka, bahkan Nabi yang tanya. Nabi kan tanya nih, sahabat dikumpulin, siapa yang hari ini puasa? Tuh. Ditanya amalnya sama Nabi kan. Siapa yang hari ini puasa? Gitu. Maka yang angkat tangan siapa? Abu Bakar. Siapa yang hari ini sedekah? Abu Bakar. Jadi Nabi tanya amal. Jadi mulai obrolan kita pun mulai bangun berusaha. Kita semua punya kebiasaan, ya. Kita punya masa-masa sangat cintanya dengan dunia, sehingga berbicara tentang dunia itu. Karena besarnya cinta kita terhadap dunia itu. Kan seseorang yang mencintai sesuatu akan tampak dari pembicaraannya. Sahih nggak? Ya, apa yang dia cintai, maka itulah yang diucapkan di lisannya. Tapi kalau orang cinta sama Allah, yang diucapkan Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Tergantung kadar kecintaan seseorang pada Allah, maka sekedar itulah atau sebatas itulah lisannya mengucapkan kalimat-kalimat itu. Gitu. Jadi sebagaimana moto kita adalah belajar ilmu agama, ya, terus memperbaiki, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di antara kita, siapapun tidak ada yang sempurna. Cuma fungsinya di sini adalah saling mendukung. Saling seperti misalkan gini. Jujur nggak? Kalau boleh jujur, saya berkeyakinan misalnya ada di antara kita yang tidak ikut serta dalam misalnya checklist yang membaca Quran. Bisa jadi nih yang nggak checklist sendiri juga nggak baca Quran.
Benar nggak? Sendiri tidak baca Quran. Seperti misalnya gini, ada lagi checklist misalkan bersodakoh ke sini misalkan. Yang nggak ikut checklist bisa jadi sendiri juga nggak bersodakoh. Mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Gitu. Buktinya gini. Buktinya misalkan gini. Saat taraweh di awal-awal itu selalu rame. Benar ya? Negara kita sejarah itu awal selalu rame. Betul nggak Pak Koyo? Tapi udah berapa hari sepi. Itu menunjukkan memang ibadah itu ikut-ikutan. Gitu, ibadah itu ikut-ikutan. Kalau alurnya baik pasti baik semua gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan ya sebagaimana kita semua butuh bekal, ya kita semua harus pulang kampung. Kan di antara hal yang sangat menyedihkan ketika kita tercecer nanti di sana. Saat pulang kampung ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, ada di antara kita di surga, ada di antara kita di neraka, itu kan sangat tidak kita inginkan. Itulah hakikat kecintaan kita yang sebenarnya kepada teman kita. Itulah hakikat cinta yang benar kita pada istri, pada anak-anak kita, pada saudara kita sama muslim. Itu hakikat cinta yang benar. Jangan dibilang, ya bergaul sama dia mah sok soleh gitu kan. Kayak orang bener gitu. Ngaji kayak orang bener aja tuh gitu. Misalnya begitu. Enggak, kita nggak ada yang merasa paling benar, tidak. Cuman kita saling mengingatkan gitu. Siapa yang paling, nggak ada kan yang maksum. Hatta antum kasih nama antum maksum tetap aja tidak maksum. Ya nggak? Antum mau nggak ganti nama maksum? Hah? Mau aneh kasih nih? Nggak mau ya? Gitu. Walaupun orang namanya maksum bisa jadi maksum garis? Nggak bisa. Kita semua tidak ada yang maksum. Ya, kita semua berusaha. Hatta saya, antum, siapapun juga ustadz, ulama, kiai, tidak ada yang maksum, semua tidak lepas dari kesalahan. Maka saling mendukung, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk selalu berusaha beramal soleh. Kenapa? Karena waktunya singkat. Karena perjalanan kita di sini sangat singkat sekali. Buktinya sebentar lagi kita harus balik lagi ke tempat kita masing-masing. Ya, sangat singkat sepertinya, subhanallah sangat singkat di Mansur. Makanya saya pernah tawarkan di MBCT itu nanti, tapi tingkatnya berkelas. Tentunya nggak semuanya. Ada misalnya di MBCT itu nanti akan ada program misalnya menghafal juz amma. Itu. Wah, tapi ya tentunya yang menghafal juz amma adalah orang-orang yang sudah bisa baca Quran. Orang-orang yang sudah lancar baca Qurannya. Bukan teman-teman yang baru belajar Iqra. Belajar Iqra itu bukan aib. Yang aib itu yang nggak mau belajar. Ya, belajar Iqra itu bukan aib. Ya, yang aib itu nggak mau belajar gitu. Nah, maka belajar nggak ada masalah. Nanti dibikin kelasnya, ada kelas yang Iqra, ada yang kelas yang hafalan juz 30. Apa nggak indah isi sena antum baca surat coba antum baca surat Asy-Syams. Oh, dari Tangerang sampai Cileter baca juz amma gantian, subhanallah. Perjalanannya indah nggak tuh Om Jun? Iya, Anaba misalkan ada berapa orang nih? 10 orang. Satu-satu, amma yatasaalun. Yang kedua, anin naba'il adzim, terus sampai 10. Gimana Om? Saya pernah bilang itu waktu kita ke Jogja ya. Saya bilang sena kita pakai untuk itu ajib, kan sudah praktekin ya. Sudah pakai. Siapa yang baca ayat kursi kan lagi itu saya baca tuh. Subhanallah. Gimana Om, cita-cita ini bisa kita usahakan nggak? Insya Allah. Mudah-mudahan dengan ini kan luar biasa gitu. Jangan itu yang merah cakep juga tuh, boleh juga tuh. Hah? Gitu. Hah? Ya beres jangan polos. Jangan-jangan ente orang belok ente lurus sendiri. Yeah. Orang belok lu lurus sendiri gitu kan. Ada dapat ceritanya begitu. Orang-orang belok ente lurus sendiri. Ya ente ngejar apa itu coba? Apa yang dikejar gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita semua saling mendukung lah ya. Makanya tadi Om Cancan bilang saya pengurus Masjid Ukhuwah nanyain. Oke, kita bikin kajian tematik. Kalau yang naik kelas mungkin MBCT naik kelas itu anak-anak yang punya sudah tingkat keseriusannya lebih. Karena itu belajar kitab itu membosankan. Apalagi orang yang nggak pernah belajar secara detail, betul nggak? Itu sangat membosankan. Diem harus begini, diem. Tapi kalau Om Jun saya yakin dia di kepolisian nggak mungkin jadi begini kalau dulu belajarnya ketawa-ketawa. Benar nggak Om Jun?
Kalau Om Jun dulu ketawa-ketawa nggak jadi polisi, kamera dia gitu. Bener nggak Om? Mohon izin Om, bener nggak Om? Dulu sering dikebukin Tad. Iya, saya yakin lah, saya yakin. Orang sukses itu ada usahanya, betul Om ya? Ada perjuangannya, nggak mungkin. Nggak mungkin Syekh Albani, Syekh bin Bas tuh jadi orang besar kalau mereka hidupnya santai-santai. Kan saya sampaikan di pengajian kami situ kan, Syekh bin Bas itu dalam satu hari tidurnya maksimal 4 jam. 4 jam, 24 jam matanya merem itu cuma 4 jam. Itu sudah maksimal. Subhanallah. Wajar, punya keilmuannya sangat lebih dia banding rata-rata. Nah, jadi nanti mungkin Om Cancan dan Om Jun dan teman-teman semua kita seperti bikin belajar agak apa namanya, ada apa namanya, ada tingkatan, ada tahapannya terus gitu kan. Mungkin nanti di Uhwah kita kasih kajian tematik, ada nanti belajar Iqra, ya macam-macam lah nanti diusahakan gitu kan. Kenapa? Karena ya balik lagi kita berusaha untuk apa? Meningkatkan kualitas manfaat dari waktu kita. Gitu, meningkatkan kualitas manfaat dari waktu kita. Gitu, waktu misalnya ya dulu misalnya kita punya waktu banyak yang terbuang sia-sia, makanya Allah sampai bilang dalam Al-Qur'an wal asr gitu, demi masa. Semua tuh orang rugi kata Allah. Ya, Allah bilang itu semua manusia rugi. Kecuali orang-orang yang disebutkan 4 jenis. Lihat, antum lihat nih, ilal ladina amanu wa amilus solihat. Ini semua amal. Ini semua amal. Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya pada hakikatnya rugi, sangat rugi. Gitu. Makanya subhanallah ya. Apa namanya? Jika kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ada yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan gini. Hari ini kita reading, antum reading gitu kan? Kita semua semoga Allah berikan keselamatan pulang ke rumah nanti. Antum reading gitu kan. Ya antum semua sama-sama dengar lah ya Ustaz Syafiq bilang apa. Jangan reading tapi nggak belajar. Tapi kan belajar gitu ya. Nah, makanya kalau bisa reading ada belajarnya gitu. Ada belajarnya. Nah, makanya Masya Allah Alhamdulillah gitu kan. Antum tadi disampaikan sama Om Cancan semalam. Ada reading, kemudian antum belajar. Kalau saya nggak memungkinkan. Kenapa? Karena waktu saya ngajar padat. Dalam artian, saya kalau reading kemarin, ikut reading, saya harus keluar dari saya mau berangkat jam 3. Ini alasan. Anda mau berangkat jam 3, nggak bisa ternyata. Itu pihak DKM tetap, Ustadz ngisi dulu. Itu kita nggak, apa ya namanya, subhanallah. Ya udah deh, memang kita yang ngalah. Artinya kita ngisi kajian. Artinya nyambung terus. Nah, artinya antum juga kita semua saling mengingatkan. Sebagaimana Ana terinspirasi juga, kita berusaha untuk menjadi lebih baik kan begitu ya. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Sedikit demi sedikit. Ya nggak dipungkiri lah ya, tidak dipungkiri. Kita punya hawa nafsu, betul nggak sih? Kita punya hawa nafsu. Cuman kita berdoa pada Allah semoga kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Om Jun, secara hukum knalpot racing boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kan kita punya hobi, punya hawa nafsu juga, benar nggak? Yang kita berdoa, yang pada akhirnya knalpot kita knalpot racing. Hah? Yang pada akhirnya kita berdoa bisa menggunakan knalpot standar kan begitu kan? Semua butuh tahapan. Seperti orang mau berhenti rokok ya Li ya. Li. Hari ini udah berapa batang? Enggak. Enggak pernah beli. Ya artinya kita semua sama-sama ngalamin bagaimana sulitnya keluar dari masa-masa yang kita hobi, yang kita suka, yang ternyata itu melanggar syariat. Contohnya rokok lah ya. Saya yakin mungkin sebagian besar kita dulunya perokok. Apa masih ada sampai sekarang? Antum apa sekarang? Hah? Obat. Antum apa? Coklat. Iya, artinya gini. Artinya kan gini, artinya
memang sulit untuk keluar dari masa-masa itu, apalagi sudah menjadi hobi kesenangan kita. Sangat sulit, butuh perjuangan, butuh keikhlasan. Antum benar-benar berdoa sama Allah, ya Allah, saya mau keluar dari sini. Kalau kita benar-benar berdoa seperti itu pada Allah, ikhlas dalam hati kita mau keluar dari situ, pasti Allah bantu. Tapi kalau setengah-setengah, aduh berhenti dulu, beli deh, kalau dikasih nggak apa-apa ya gitu kan. Beli, berhenti, dikasih boleh deh ya gitu kan. Allah juga nggak bantu kita, karena Nabi mengatakan innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa atau permintaan dari orang hatinya main-main. Kalau kita doa sama Allah, kita ragu-ragu, antum sudah dapat jawabannya, Allah nggak kabulin. Jadi kalau mau minta sesuatu, ya Allah saya mau berhenti begini, saya mau menjadi orang yang ya lebih baik, maka ketika kita sungguh-sungguh pasti Allah tolong. Pasti, tidak mungkin tidak. Ya, kita dalam hal ini perjalanan singkat itu intinya adalah berhubungan dengan waktu. Betul nggak sih? Perjalanan singkat adalah intinya adalah berhubungan dengan waktu. Waktu kita singkat, sangat menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Saya sering bilang, saya suka dalam hati saya suka berpikir begini. Di hati saya berpikir gini, ya Allah, besok kalau antum murid-murid atau orang yang ngambil ilmu dari saya, terus kemudian antum ada di surga sementara saya di neraka, itu hal yang sangat mengerikan. Atau saya juga kalau malam-malam suka bangun malam gitu, liatin istri saya, liatin anak-anak saya, besok orang pertama yang ditanya tentang ini, keluarga ini adalah saya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan setiap pemimpin dia ditanya tentang kepemimpinannya, dia ditanya nih gitu kan. Maka kita sama-sama membangun untuk memanfaatkan waktu kita yang sempit di dunia ini. Ya, dengan adanya apa? Adanya kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kita, menjadikan waktu kita bermanfaat. Insya Allah bonus-bonus seperti ini mah gampang. Ya, benar gak Om Jun? Bonus-bonus seperti kan Om Jun tadi juga ngomong, atur aja, saya ngatur yang lain kan gitu. Om Jun tadi bilang seperti itu, silakan atur. Gitu. Nah, makanya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, intinya adalah kita hidup di dunia ini hanya sekejap, hanya sebentar. Kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang sebentar ini menjadi orang yang kaya raya saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti di hari kiamat. Kita bicara santai, silakan kalau ada teman-teman mau sharing-sharing, tafadhol. Nanya, Ustaz. Iya, nanya apa? Air hangatnya belum datang. Air hangat Burai. Air hangat belum datang atau belum masak? Enggak, putih aja. Gimana, Bik? Silakan. Ustaz, mau nanya Ustaz, untuk kita yang mungkin belajar sunnah ini baru Ustaz ya. Terus nanti ada bagaimana nyikapin teman-teman kita yang bilang kita soal alim, itu kan udah wajar, tapi soal alim lu, gua tahu lu dulu gimana, udah ya gitu. Itu gimana ketika Sabar, memang itu salah satu bentuk ujiannya seperti itu. Gitu, salah satu bentuk ujiannya kayak gitu. Apalagi kita punya teman yang tahu kita kebiasaannya juga seperti apa gitu. Ya sabar gitu. Kalau antum bilang seperti itu, mungkin di antara kita semuanya dibilang soalim dulunya. Bener nggak? Oh, kayak soalim, gue tahu lu kan tukang cekek botol dulunya gitu kan. Gitu. Kalau sekolah bawa celurit gitu kan. Gitu ya. Iya kan? Hah? Rantai, gear gitu, muter-muter gitu ya. Gue tahu gitu kan. Cuman kan Umar juga punya masa lalu gitu. Artinya masa lalu itu ya sebenarnya kita banyak-banyak istighfar, berdoa pada Allah semoga tidak menjadi betaka buat kita nanti saat ketemu Allah. Ya, solusinya adalah sabar. Kemudian berdoa pada Allah yang nanti pada akhirnya orang akan kenal kita dengan status yang baru. Jadi Nuno yang baru gitu kan. Iya. Kan mungkin awal-awal kita dibully ya bahasanya. Kayak orang soleh lu, kayak orang soleh. Kan lama-lama orang pegel juga kalau ternyata kita sudah benar-benar berubah menjadi orang yang berusaha soleh. Oh, ternyata dia nggak main-main kan gitu. Iya nggak Pak Koyo? Gitu. Sedap. Apa yang sedap? Mie sedap.
tabrak ya. Iya gitu. Tadi lu makan sono sini makan gimana ya? Nggak, sono makan sini makan. Iya bukan begitu. Iya kurang lebih begitu. Semua kita kalau dikatakan, makanya gini, coba deh ya. Kenapa misalnya gini? Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya pun punya masa lalu kan gitu, punya masa lalu yang nggak mungkin juga saya ceritakan depan antum kan gitu ya. Artinya begini, artinya saya bisa merasakan apa yang antum rasakan, gitu. Apa yang dirasakan oleh teman-teman gitu. Beda saat antum belajar, bukannya saat antum belajar dengan orang atau dengan seorang ustadz yang dia tidak atau semasa hidupnya udah soleh dari kecil. Ada ya. Dia dari kecil emang sudah terlahir dari orang dari keluarga yang soleh. Dia sulit untuk mengerti orang yang mau bertobat tuh sangat sulit karena dia nggak ngalamin masa itu, nggak ngalamin. Seperti misalnya gini, contohnya ini ya, Sakau, tahu nggak Sakau? Dulu mantan, ada Om Jun ya. Langsung terbalik. Saya di depan nih. Ya, gimana Om Mansur? Sakau, orang Sakau itu ya, subhanallah, tersiksa nggak? Orang Sakau itu, betul ya. Sama. Jaim semua ya. Jaim semua Sal. Takut Tan, soalnya ada foto. Oh iya. Om Jun duduknya udah beda tuh. Udah main. Borgol udah siap-siap tuh. Iya. Jadi memang susah untuk keluar dari situ tuh susah. Ya, apalagi udah jiwa tuh nagih gitu. Wah, kayaknya aneh hebat, tahu banget gitu ya. Antum jangan bilang saya pemakai dulu gitu ya. Enggak, artinya gini teman-teman semua. Artinya gini. Kalau kita bisa merasakan itu, maka nggak usah kita bicara narkoba deh. Kita nggak usah bicara narkoba. Kita nggak usah bicara narkoba. Kita bicara tentang panjangkan jenggot aja tuh susah prosesnya. Susah nggak, Haji Mansur? Panjang dikit, potong, panjang dikit, potong, panjang dikit, sampai akhirnya membiarkan tuh jenggot tumbuh itu butuh proses tuh. Butuh proses. Butuh proses ya? Proses. Seperti itu. Ini karena nggak ada meja, tangan antum gini. Pala. Ada yang mau tanya lagi nggak? Iya, gimana? Nyambung lagi, Tan. Boleh nggak supaya kita lebih istiqomah begitu untuk menjalankan sunnah itu, kita tinggalkan masa lalu teman-teman kita. Iya, Nanti memang. pada waktunya mereka akan bicara tuh, sombong lu sekarang. Iya, betul, pasti Sombong, gitu. terus lu udah nggak mau lagi silaturahim sama kita, kan mereka bilang begitu. Nah itu kita maksudnya berdosa nggak gitu kan meninggalkan, padahal niat kita itu supaya kita tidak balik lagi Terkontaminasi. gitu, untuk Nah, menguatkan iman kita kan. iya, Kalau labil tuh futurnya lebih kuat kan. betul. Makanya kan gini. Coba deh, Haji Mansur dan teman-teman semua, ya, cek sejarah sahabat-sahabat yang berhenti mabok, masih main sama pemabok nggak? Coba antum cek deh. Mainnya udah ganti. Udah nggak cocok, sudah nggak klop lagi. Bukan berarti nggak kenal, nggak komunikasi, tetap komunikasi. Cuman kedekatannya sudah berbeda. Umar itu dulu temannya, bukan temannya Nabi, bukan temannya Abu Bakar, berjauhan. Tapi setelah Umar berikrar, bersyahadat, maka jadi temannya Nabi, temannya Abu Bakar, gitu. Ya. Jadi memang susah. Apalagi kita tahu kadar keimanan kita yang masih kembang kempis. Wah, cepat terpengaruhnya. Sangat cepat terpengaruhnya. Maka
Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita mau punya sahabat dekat yang bisa memberikan dukungan buat kita taat, cari teman yang juga berusaha untuk taat, gitu. Berusaha untuk sama-sama fastabiqu al khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Susah, nggak ketemu. Terus bagaimana? Nggak apa-apa kalau tetap berkomunikasi dengan mereka, nggak apa-apa selama kita bisa menjaga jati diri kita sudah seperti ini hari ini. Pertanyaannya kan susah, benar nggak Om? Susah untuk mempertahankan jati diri kita yang seperti ini nih, susah. Itu kalau nggak kita duduk dengan teman-teman yang seperti itu, misalnya kalau nggak ngelihat kopi hitam gitu kan, kopi hitam yang itu sebelah gitu kan, lu ketawanya geli banget sih gitu ya, yang aromanya anggur-anggur gitu ya. Tiap orang tua gitu, susah gitu, susah. Kita mau berusaha ngetrack apa namanya, ilmu agama, belajar ilmu agama, ketemu yang ini jadi mandek. Coba aja antum lagi hafalin juz amma, antum punya temen yang nggak ngafalin juz amma, mandek deh. Tapi kalau antum tracknya sama-sama sedang menghafal juz amma, itu cepet, sangat cepet. Ya, makanya kenapa orang-orang keumuman, orang-orang yang di Mahat itu jauh lebih cerdas. Kenapa? Karena mereka sejalan tuh semuanya tuh, tracknya sama, gitu. Buktinya apa? Saat mereka pulang ke rumah, tracknya keluar kan? Mereka keluar dari track kan? Keluar nggak? Keluar, udah baik lagi TV, handphone, dan seterusnya. Tapi ketika mereka masuk jalur lagi, ya, pergi jalur di sekolah lagi, wah aktivitasnya udah Quran, hadis, buku, iya nggak? Apaan ya? Iya, makanya antum nggak bisa, Ji Mansur, apalagi kalau kitanya nggak kuat. Kalau kitanya nggak kuat, udah, tinggal tunggu balik lagi. Oh, itu bukan 1-2 yang sudah balik lagi. Bukan 1-2. Dia harus di track yang berbeda. Harus ada di track yang berbeda. Gitu. Kecuali kita diundang. Ya, kita diundang untuk suatu acara yang tidak ada maksiat di dalamnya, kita hadiri. Ya, diundang. Misalkan dia menikahkan anaknya, datang. Ya, misalkan dia undang kita makan-makan, datang. Tapi kalau misalkan diundang plus ada kopi hitam yang plus-plus itu, gitu. Maksiat, iya gitu. Kan kalau kita belum pernah diundang sama Eki gimana? Waduh, terlaluan itu namanya. Gitu. Jadi gitu jadinya Om Mansur dan teman-teman semua. Ya. Karena hidup kita singkat, gak bisa sana sini, gak bisa. Fokus aja mana yang bisa mendekatkan diri kita pada Allah. Itu. Fokus mana yang bisa mendekatkan diri kita pada Allah. Karena baliknya gini kan kayak Ana nggak tahu yang lain, itu kan belajar pendidikan agamanya itu dari umur sampai umur sekarang itu cuma tahu sholat. Iya. 5 waktu. Padahal masih banyak amalan-amalan lain yang kita tidak tahu. Itu yang kita ingin belajar. Dari pelajaran yang itu kan kalau kita bergaul di luar itu kan sunnah, itu kan nggak perlu. Iya, makanya gini Om Mansur, sebenarnya sebelum orang masuk ke dalam materi pelajaran kurikulum tentang dasar ilmu-ilmu, yang harus dipelajari terdahulu keutamaan ilmu. Itu yang harus dipelajari terlebih dahulu, keutamaannya. Sehingga kalau orang sudah tahu tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmu, wow, dia akan sungguh-sungguh. Karena dia tahu keutamaannya. Tapi kalau orang nggak tahu nih keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilmu, biasa aja. Nggak ada semangatnya. Karena dianggap biasa. Gitu. Ilmu agama dianggap seperti ilmu-ilmu pelajaran yang lain. Enggak, beda. Nikmatnya ilmu agama itu nikmat yang enggak Allah kasih kepada setiap orang. Enggak, orang bisa belajar apa saja dengan hartanya. Tapi tidak setiap orang yang punya harta belajar agama. Gitu kan, seharusnya kan pikirannya kalau dia udah banyak harta, udah kaya, biasanya harusnya gampang dong belajar agamanya. Harusnya gampang dong ke tanah suci.
ya kan? Nyatanya banyak orang punya harta sekalipun belum datang ke tanah suci. Umroh misalnya, gitu kan? Haji misalnya kan begitu. Kan semua itu balik lagi dari pengetahuan dasar. Makanya sebelum tahu masuk ke situ, dari sub-sub materi ini, kita harus tahu dulu. Kita ini harus tahu apa yang akan kita pelajari adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Gitu. Dimuliakan oleh Allah, yaitu ilmu. Sehingga kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh konsentrasi dalam mempelajari agama ini. Kenapa? Karena keutamaan yang sangat besar. Buktinya gini. Contoh ya, mudah-mudahan semangat antum belajar agama itu bisa sama seperti semangat kita saat naik motor. Coba deh dapetin itu dulu. Wah, nggak peduli tuh mau hujan kayak gimana juga. Nggak peduli tuh panasnya kayak gimana juga. Ini yang perlu didapetin untuk ilmu. Sayangnya kita belum, mungkin sebagian kita belum dapet ini. Benar nggak, Jun? Belum dapet ini. Belum dapat. Nah, sebenarnya kita ini sebagian orang, sebagian besar kita itu belum bisa masuk ke dalam materi-materi ilmu. Tapi dia harus dapetin ini dulu nih, feel-nya dulu nih. Gitu. Kenapa? Kok dia bisa sih main futsal dari pagi sampai sore, kok dia bisa nih? Kenapa nih gitu? Misalnya gitu kan. Orangnya tuh yang pakai peci hitam itu tuh. Ya kan? Bisa main futsal. Kok dia bisa main futsal, main bulu tangkis sampai jam 2 malam gitu kan? Itu orang ini tuh, orang ini. Ini orang yang ini nih. Kok bisa? Iya, giliran kajian qadarullah. Nah, ini yang perlu didapatkan untuk pengajian. Itu sebenarnya Haji Mansur. Itu sebenarnya itu. Benar nggak sih Haji Mansur? Humam itu pernah ngomong begini, rahimahullah. Anak motor itu kalau ngaji banyak telatnya. Kalau touring